Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Gagasan UKI, kali ini bersama saya lagi Dede Prayudi, tapi lagi-lagi nggak sebagai host yang melakukan monolog. Kali ini saya Dede Prayudi akan ngobrol-ngobrol ringan dan ya mungkin kita awali dengan yang ringan, tapi lama-lama mungkin agak berat sedikit, nggak apa-apa lah ya. Bersama salah seorang yang saya idolakan juga, ya. Salah seorang yang belakangan ini banyak mengisi panggung, walaupun dia bukan seorang politisi, tapi panggung politik, ya, hukum, dan lain-lain. Pokoknya belakangan ini orang tersebut cukup berpengaruh lah di lanskap politik dan hukum di Indonesia. Siapa orangnya? Tiada lain, tiada bukan, yaitu seorang profesor, Prof. Edward Omar Syarif Hyarie. Selamat datang, Prof. Edi. Prof. Edi panggilannya ya? Ya. Selamat datang di Gagasan UKI. Terima kasih sudah hadir, ya, sebuah kehormatan di sini kita punya tamu sehebat Prof. Edi. Aduh, ampun. Prof. Edi, kemarin Lebaran gimana nih? Kemana? Di Jogja tidak kemana-mana. Di Jogja tidak kemana. Artinya memang Prof. Edi ini domisili Yogyakarta, Domisili Jogja. Domisili Yogyakarta, oke. Belum lama, baru 32 tahun. Belum lama. Tapi aslinya Maluku kan? Ambon, betul. Ambon ya? Ambon, ya. Artinya sebelum ke Jogja itu di Ambon? Ya. Jadi dari lahir sampai SMA di Ambon. Lalu kuliah S1? Sampai S3. Di UGM? UGM. Dengar-dengar pernah ke Perancis, itu kuliah apa berarti? Itu kita untuk Human Rights Short Course ya. Jadi kita mendapatkan droit de l'homme diplôme. I see. Jadi untuk Human Rights di Strasbourg, itu memang summer school yang memang dipadatkan sekitar 600 jam ya. 600 jam, ya. Oke, kurang lebih itu 1 trimester. Betul. Ya, oke, teman-teman Gagasan UKI, sedikit info aja ya buat yang, walaupun saya yakin teman-teman udah tahu ya, Mas Edi atau Prof. Edi ini adalah seorang guru besar UGM. Dia adalah ekspertisnya, keahliannya adalah bidang hukum pidana kalau nggak salah ya. Kira-kira begitu. Hukum pidana. Beliau juga pernah atau kemarin ya cukup menggemparkan jagat politik nasional karena memberikan kesaksian sebagai seorang ahli ya di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Pilpres 2024 oleh paslon 01 dan 03 yang tidak puas katanya dengan hasil dan proses pemilu. Kurang lebih seperti itu ya. Beliau juga pernah menjadi didatangkan sebagai saksi ahli di kasus sidang kasus penistaan agama ya oleh Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama, betul ya? Betul. Dan lain-lain lah ya. Jadi beliau juga pernah jadi wamen, jadi nggak mungkin lah teman-teman nggak tahu gitu. Cuman ini in case teman-teman nggak tahu ya. Prof. Edi, saya kembali lagi kepada Prof. Edi ya. Masih dalam suasana Lebaran, Prof. Edi ya. Ini sebenarnya pernah saya tanyakan juga ke Bang Ade Armando ya. Di Lebaran kemarin siapa yang paling Prof. Edi maafkan kesalahannya? Ya tentunya semua orang yang pernah berbuat salah ya. Tapi saya bukan orang yang pendendam atau orang yang baperan ya. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat salah ya take it easy lah. Saya oke lah, saya maafkan bahkan sebelum dia meminta maaf. Jadi nggak ada yang khusus begitu, nggak ada. Yang khusus nggak ada? Nggak ada. Kalau saya tanya yang paling misalnya, yang paling dimaafkan, yang paling? Nggak juga. Nggak ada ya? Nggak ada juga. Nggak ada ya, oke. Kalau misalnya walaupun orang tersebut nggak ngerasa salah? Ya tidak menjadi soal. Tapi Prof. Edi tersakiti, tapi orang tersebut nggak ngerasa salah. Ya bagi saya tidak menjadi soal karena saya bukan orang yang baperan atau orang yang kemudian gampang tersinggung atau gampang marah. Jadi ya saya anggap ya biasa aja lah begitulah. Dimaafkan juga? Dimaafkan juga. Walaupun dia nggak minta maaf dan nggak merasa salah? Iya, nggak apa-apa. Oke, termasuk Pak Bambang Wijoyanto misalnya? Ya, kalau saya dengan Mas Bambang itu teman lama ya. Saya sudah kenal sudah mungkin 20 tahunan ada ya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Bambang saya kira ya wajar-wajar saja. Saya tidak merasa tersinggung atau apapun, tetapi kan harus ada yang saya luruskan supaya
Artinya publik juga mendapat gambaran yang utuh mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Bambang. Itu saja saya kira. Oke, nanti kita bahas ya soal itu ya. Tapi sebelum ke sana, kita masih yang ringan-ringan dulu nih, Mas Edi. Prof. Edi, sorry, ini karena saya sehari-hari manggilnya Enggak Mas Edi. apa-apa, mau Mas mau Prof enggak apa-apa. Oke, Prof. Edi, dengar-dengar nih ya, kabarnya Prof. Edi yang sekarang seorang expert di bidang hukum pidana terutama, itu merupakan request dari ayahnya. Apa betul kayak begitu? Enggak, jadi saya tuh baru tertarik untuk di dunia hukum itu kira-kira SMA kelas 1 naik ke kelas 2. Mengapa saya tertarik ke hukum? Dulu ada lomba cerdas tangkas P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya. Materi lomba cerdas tangkas P4 itu ada 3. Ada tentang P4 itu sendiri, Eka Prasetya Pancakarsa, kemudian ada materi Undang-Undang Dasar, dan ada materi tentang garis-garis besar haluan negara. GBHN. Namanya cerdas cermat itu kan 3 orang. Nah, saya ditugasi untuk Undang-Undang Dasar. Jadi mulai dari pembukaan sampai penjelasan saya hafal tuh, utuh tuh. Disitulah saya mulai tertarik dengan hukum. Dari pembukaan sampai penjelasan. Ya. Artinya pasal-pasal di UUD tersebut juga hafal. Ya, sebelum di amandemen ya. Ya. Sebelum di amandemen. Amandemen itu kan terjadi tahun 99-2000 ya. Ya, amandemen pertama 99, kemudian amandemen kedua, ketiga, dan keempat. Dan hasil amandemen itu pun kan masukan dari kita waktu itu dari UGM. Jadi UGM itu membentuk tim reformasi politik dan demokrasi, di mana ada tim mahasiswa yang menyusun rancangan undang-undang dasar perubahan ya. Dan waktu itu karena kebetulan ketua MPR-nya waktu itu juga dosen UGM, Pak Amin Rais. Jadi kita smooth saja waktu ketika menyampaikan perubahan undang-undang dasar. Jadi 7 pasal yang dirubah pertama kali sebagai amandemen pertama, itu pure adalah masukan dari kita. Yang waktu itu ketika kita membuat itu statusnya masih mahasiswa waktu itu. Mahasiswa ya? Iya, jadi masih kita mahasiswa. ada 14 orang. Wow. Waktu itu mahasiswa S1, S2, S3? S1. Kan saya 93, lulusnya 98 kan. I see. Lalu kita begitu di penghujung, saya baru wisuda November 98 kan sudah melewati reformasi ya. Jadi kita kemana-mana tuh sosialisasi untuk perubahan undang-undang dasar. Saya ingat waktu itu kita ke berbagai lembaga, termasuk ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Kejaksaan Agung. Waktu ketemu dengan almarhum Profesor Muladi waktu itu Menteri Kehakiman, beliau cuma bilang, ini untung kalian sekarang zaman reformasi, dulu kalau zaman Orde Baru udah ditangkap subversif nih karena merubah undang-undang dasar. Jadi itu ada, kita membuat rancangan undang-undang dasar karena sifatnya itu bukan renewal ya, jadi bukan membuat yang baru bukan, tapi kita menambah pasal-pasal persis seperti yang ada dalam konsep amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Jadi Mas Edi ini lulus 98 ya. Sementara kan amandemennya 99. Berarti udah lulus dong. Sudah lulus, Dok. Jadi saya waktu itu reformasi itu kan Mei 98. Jadi sejak sidang umum MPR 98 itu kita sudah mulai menggagas. Menggagas naskah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dan waktu itu kita disupport betul oleh alumni. Salah satu alumni yang mensupport kita adalah Mas Erlangga Hartarto. I see. Beliau itu juga Fakultas Hukum ya? No, beliau Fakultas Teknik. Jadi kalau bicara soal amandemen, itu salah satu saksi sejarahnya Mas Erlangga Hartarto. Pak Erlangga Hartarto yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar ya? Betul. Saat itu beliau sudah di Golkar? Sudah ya? Sudah. Beliau sudah di Golkar waktu itu. Jadi karena reformasi itu kan kita menganggap Undang-Undang Dasar 45 itu kan executive heavy ya. Terlalu menitik beratkan sehingga harus ada check and balance.
Sehingga mengapa misalnya ada perubahan kekuasaan membentuk undang-undang bukan pada presiden tapi pada DPR dengan persetujuan DPR, dengan persetujuan presiden. Kemudian masa jabatan presiden dibatasi dan ada beberapa hal. Jadi ada 7 pasal waktu itu yang memang berdasarkan usulan kami waktu itu dalam kapasitas sebagai mahasiswa. Kami 14 orang. 14 orang itu dari berbagai fakultas. Jadi ada dari MIPA, Sospol, Hukum, Teknik, Pertanian. Sampai pertanian juga ya? Ya. Luar biasa. Jadi waktu itu kita membahas perubahan itu cukup lama ya, mungkin kurang lebih setahun. Jadi kita melakukan uji sahih. Antara lain yang melakukan uji sahih itu ya Prof. Mahfud termasuk yang melakukan uji sahih terhadap hasil karya kita. Ya. Artinya nih Mas Edi sudah membuat dampak dong ya? Saat baru lulus atau masih jadi mahasiswa? Waktu itu terus kemudian saya lulus. Saya lulus itu kan wisuda November 98. Ya. Desember ada penerimaan dosen, saya ikut tes, lulus. Kemudian per 1 Maret 99, saya sudah terdaftar sebagai dosen UGM. I see. Jadi 4 bulan setelah lulus ya. Ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan request-nya bapaknya Mas Edi atau Prof. Edi? Almarhum bapak saya hanya mengatakan kalau tertarik ke bidang hukum, saya dilarang untuk jadi lawyer, nggak boleh jadi lawyer katanya. Kenapa begitu? Nanti orang yang salah bisa bebas katanya begitu. Makanya saya diwati-wanti ya, kamu nggak boleh jadi pengacara. Kalau kamu mau ke aparat hukum boleh jadi hakim, boleh jadi jaksa, tapi jangan jadi pengacara. Dipesan begitu aja yang saya ingat. Karena pengacara membela orang yang bersalah, kurang lebih seperti itu ya. Begitu ya. Ya. Oke. No offense ya buat teman-teman pengacara. Oke, Prof. Edi ya. Prof. Edi adalah seorang used to be atau pernah menjadi seorang Wamenkumham. Ya, yang dimana kemudian dalam perjalanannya Prof. Edi kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut, dari jabatan Wamenkumham. Ya, nah apa betul seorang Edi Hiari, putra kebanggaan Maluku, Ambon, gitu, merasa nggak layak menjadi Wamenkumham? Kenapa ngundurin diri sih? Begini, bagi saya ketika menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan saya sebagai tersangka, meskipun kita berpegang kepada asas praduga tidak bersalah, tapi saya tidak mau membebani presiden. Ya, artinya kan tentu meskipun wakil menteri itu bukan anggota kabinet, tetapi ketika misalnya menteri tidak berada di tempat dan itu ada suatu rapat terbatas atau ada sidang kabinet, maka automatically wakil menteri yang hadir. Jadi memang kalau rapat terbatas atau sidang kabinet itu kalau bukan menteri ya wakil menteri. Jadi saya merasa jangan sampai membebani presiden. Meskipun dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian saya mendapatkan secara resmi surat pemberitahuan dilakukan penyidikan dan sprindik yang menyatakan sebagai tersangka. Itu saya terima tanggal 1 Desember hari Jumat ya 2023. Kemudian presiden waktu itu kalau saya tidak salah beliau sedang berada di Dubai. Baru kembali tanggal 3 Desember. Tanggal 4 Desember saya menulis surat melalui Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno untuk mengundurkan diri. Kemudian tanggal 7 Desember SK itu keluar. SK itu keluar akhirnya? Ya. Cuman pertanyaannya, apa sih? Memang beban apa yang kira-kira harus diemban oleh Presiden apabila seorang Wamenkumhamnya ini dinyatakan sebagai tersangka sebuah kasus korupsi? Saya kira dari beban hukum tidak ada ya, tapi mungkin secara moral, secara etika, kan di Indonesia ini kan pemahaman terhadap presumption of innocent itu kan tidak seperti di dunia barat sana ya. Artinya apalagi dalam suatu kasus korupsi. Apalagi musim politik. Ya, yang ada di dalam benak orang itu bukan presumption of innocent, tapi saya meminjam istilahnya Profesor Romli Atmasasmita. Beliau mengatakan kalau kasus korupsi itu yang ada dalam benak aparat penegak hukum maupun dalam benak masyarakat itu adalah presumption of corruption.
Jadi berasumsi orang itu melakukan korupsi. Jadi saya tidak mau presiden terbebani dengan saya mengundurkan diri. Oke, ini kaitannya berarti dengan opini masyarakat. Betul. Ya, jangan sampai opini masyarakat yang negatif terhadap seorang tersangka korupsi, kemudian ini berdampak kepada presiden. Betul. Jadi pertimbangannya itu ya, bukan untuk melawan status tersangkanya. Bukan. Karena kan Prof Edi kan melakukan pra peradilan. Betul. Menggugat status tersangkanya kan. Iya. Nah, ini coba diceritakan. Jadi begitu ada penetapan tersangka, maka saya merasa bahwa secara proses ini ada yang keliru, maka saya challenge itu di pra peradilan. Dan putusan pra peradilan itu membatalkan status tersangka saya pada tanggal 30 Januari 2024 ya. Jadi baru hampir 3 bulan yang lalu kira-kira begitu. Saya boleh tanya nggak satu hal? Ya. Sewaktu Prof Edi sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian sebelum Prof Edi menyatakan ingin mengundurkan diri, apakah Pak Jokowi pernah mengatakan sesuatu ke Prof Edi? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Jadi beliau silent aja tuh? Iya, jadi begini. Kan waktu itu salah seorang komisioner mengatakan bahwa saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam satu konferensi pers tanggal 9 November. Meskipun konferensi pers itu bukan khusus buat saya. Konferensi pers itu ada kasus, lalu kemudian ada wartawan yang bertanya kepada salah seorang komisioner tentang bagaimana dengan kasus Wamenkumham. Waktu itu salah seorang anggota komisioner mengatakan bahwa sudah kami tetapkan tersangka 2 minggu yang lalu. Dan kalau itu tanggal 9 November, saya ingat persis karena saya sedang berada di Samarinda waktu itu, maka rame-rame media cetak dan elektronik memberitakan saya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dan saat itu Prof Edi belum tahu? Belum, saya sama sekali tidak tahu. Jadi belum ada pemberitahuan resmi? Ya, karena yang kita harus tahu persis, sifat hukum acara itu kan mengandung keresmian. Iya. Jadi nggak bisa dari doorstop baru tahu. Nggak bisa. Harus ada suratnya. Jadi mengapa saya tidak mundur pada tanggal 9 November? Karena memang saya belum pernah menerima suratnya. I see. Ya, hukum acara itu dia bersifat keresmian. Jadi begitu surat itu diterima tanggal 1 Desember, jadi hampir 3 minggu lebih ya. Lebih dari 3 minggu. 31 sampai dengan? 9 November. 9 November sampai 1 Desember. 3 minggu lebih. 3 mingguan, ya. 3 minggu lebih. Begitu ada surat, baru kemudian saya mengatakan, kalau ada surat, ya berarti saya harus mengundurkan diri. Ada basisnya, berarti ada basis legalnya ya? Iya. I see. Jadi, jadi saya salah sangka. Karena saya pikir selama ini, Prof Edi mengundurkan diri, itu supaya memiliki keleluasaan ruang dan waktu lah untuk melakukan gugatan pra-peradilan, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan karena itu ya. Ini murni untuk tidak membebani Presiden Jokowi ya. Betul. Ya. Oke. Baik, Prof Edi, lanjut ya. Prof Edi, pada sidang MK kemarin, ya. Nah, ini kita lanjutin yang tadi nih. Sahabat atau kawan lama Prof Edi, Pak Bambang Wijoyanto, yang saat ini menjadi tim hukum, salah satu atau bagian dari tim hukumnya paslon nomor 1, yaitu Pak Anies Caimin, ya. Sewaktu di sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, sidang gugatan Pilpres 2024 kemarin, di saat Prof Edi akan memberikan kesaksian, ya, beliau walk out. Jadi Pak Bambang Wijoyanto ini walk out, ya, dengan alasan katanya seorang Edi Hiarie ini nggak layak berada di sidang yang terhormat, merusak, bisa dibilang merusak apa ya, marwah lah gitu ya. Karena tersangka DLL gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ini nih sebenarnya ketidakterimaan Pak Bambang ini substansial atau memang karena udah mengenal secara personal, jangan-jangan ada masalah pribadi nih? Enggak. Jadi ada apa sih ini sebenarnya? Saya kira keliru tuh kalau tanya ke saya, Mas Uki. Harusnya tanya ke Bambang Wijoyanto, jangan tanya ke saya. Kalau saya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi ketika Bambang Wijoyanto keberatan, ya saya jawab keberatan itu. Makanya sebelum memberikan keterangan, saya minta izin dari Ketua MK, Pak Hartoyo. Pak, saya mau sampaikan dulu bahwa yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto itu tidak lengkap. Mengapa tidak lengkap? Karena ada pernyataan dari juru bicara KPK
bahwa akan diterbitkan sprindik umum. Mengapa sprindik umum? Merujuk kepada putusan pra-peradilan. Jadi dalam pra-peradilan putusan tanggal 30 Januari yang membatalkan status saya sebagai tersangka, itu dianggap cacat secara formil karena seharusnya mengikuti bagaimana pola penetapan tersangka di KUHAP. Oleh karena itu KPK mengatakan akan diterbitkan sprindik umum tanpa nama tersangka. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Dan ya kan saya dengar-dengar juga nih ya, saya dengar-dengar. Jadi mohon diklarifikasi kalau salah mohon dikoreksi. Saya dengar-dengar sewaktu Pak Bambang Wijoyanto ini ditetapkan sebagai tersangka ya dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu kalau nggak salah ya. Ah ini Prof Edi bahkan membantu beliau ya. Jadi begini, waktu Bambang Wijoyanto dinyatakan sebagai tersangka, saya menulis di Harian Kompas. Waktu itu adalah judul itu penyertaan dan sumpah palsu. Di situ saya mengkritisi mengenai penetapan tersangka Bambang Wijoyanto yang sebetulnya secara substansi ya saya mempertanyakan Bambang Wijoyanto kok bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi betul-betul saya melakukan analisis secara teoretik dengan judul artikel itu penyertaan dan sumpah palsu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau orang memahami betul saya menulis artikel di Kompas itu, ya saya hendak mengatakan bahwa penetapan tersangka Bambang Wijoyanto itu penuh dengan kontroversi. Saya memberikan analisis secara teoretik. Oke, jadi ini bukan pembelaan kepada seorang BW yang dikarenakan ada kedekatan personal, misalnya seperti itu. Bukan ya? Tidak juga, karena ya saya sering menulis itu kan melihat ada fenomena yang terjadi, kemudian saya mengkritik dalam pengertian ini loh secara teori kalau orang dikatakan penyertaan dalam sumpah palsu seharusnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan yang terjadi terhadap status tersangka Pak BW itu tidak seperti yang seharusnya tadi. Penetapannya itu. Iya. Jadi saya mempertanyakan beberapa hal di dalam artikel ini bahwa ini sebetulnya tidak bisa untuk tersangka dengan berdasarkan teori penyertaan dalam konteks sumpah palsu itu. I see. Oke. Nah, kita kembali lagi ya. Ini kan ngobrol soal Pak BW, artinya kita ngobrol soal MK karena disitulah yang rame diberitakan orang ya, karena beliau mengomentari Prof Edi. Ya, Prof Edinya cool-cool aja sih saya lihat, hanya meluruskan aja apa yang dianggap keliru. Nah, terkait dengan kesaksian Prof Edi di MK, ya, mohon kembali lagi diluruskan ya kalau misalnya ada yang salah. Gitu. Ramai dianggap bahwa kesaksian Prof Edi sebagai seorang ahli di MK itu menguntungkan katakanlah hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Sementara ramai juga orang-orang banyak yang bilang bahwa Prof Edi ini pendukung Ganjar Mahfud. Nah, ini bagaimana ini? Apakah kehadiran Prof Edi itu adalah padahal kan dukung Ganjar Mahfud ini kan yang menggugat. Kok Prof Edi justru mendukung hasil putusan KPU yang memenangkan paslon nomor 2? Begini, dalam keterangan ahli pada tanggal 4 April kemarin, saya menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketika saya menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kembali mengingatkan kembali Majelis Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalau perhatikan, kan bisa diputar tuh, dilihat di YouTube, di videonya itu. Kan saya katakan bahwa separuh dari Majelis Hakim yang hari ini menyidangkan sengketa Pilpres 2024, beliau-beliau juga menyidangkan sengketa Pilpres tahun 2019. Separuhnya ya? Separuh. 4 atau 5 orang gitu berarti ya? Kalau Pak Anwar ikut berarti 5 orang. 5 orang, oke. Tapi karena Pak Anwar tidak ikut, hanya berempat. Ya. Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra,
Profesor Eni Nurmadingsi, dan Dr. Soehartoyo. Saya kan katakan, saya konsisten loh. Dari tahun 2019 sampai 2024, saya tidak bergeser pendapat saya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan atau mengadili terkait di luar hasil perhitungan suara. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili proses. Ya. Hanya berwenang mengadili hasil. Ya. Oke, Itu dan yang saja. kita lihat belakangan, makanya ini mohon maaf nih, Prof. Edi kan adalah bagian dari sidang tersebut ya. Saya lihat sidangnya kayak bercandaan. Karena publik udah tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu nggak berwenang mengadili proses. Enggak juga. Jadi begini ya. Ini sekali lagi pandangan pribadi. Ya. Sidang 2019 dan sidang 2024 ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana tuh perbedaannya? Sidang 2024 ini tidak seheboh 2019. Tetapi secara pribadi, saya mengakui bahwa ketua dan wakil ketua MK, jadi Pak Soehartoyo dan Profesor Saldi, ini bisa bisa menjaga marwah MK itu dengan mengatur ritme sidang. Oke. Berbeda dengan 2019. Kalau 2019 bagaimana? Itu kan seorang ahli diperiksa itu bisa berjam-jam. Berbeda. Kemarin itu jadi sidang betul-betul terlihat teratur. Dan harus diakui bahwa memang pimpinan sidang, dalam hal ini Ketua MK, dan kadang-kadang itu dilimpahkan kepada Wakil Ketua MK atau kepada hakim anggota lainnya, betul-betul membatasi. Dan beliau netral, objektif. Ya. Jadi misalnya yang boleh mengajukan pertanyaan hanya 2 orang. Ya sudah, begitu ada interupsi mau bertanya, di stop, enggak. Sudah cukup 2. Dan betul-betul waktu itu dibatasi. Ini berbeda dengan 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa dari penggalian terhadap kebenaran di sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 ini luar biasa. Jadi ada porsi yang sama dalam pengertian ahli atau saksi silahkan mau banyakkan ahli mau banyakkan saksi, tapi jumlah maksimal 19. Untuk semua, baik pemohon 1, pemohon 2 maupun termohon dan pihak terkait. Dan kita lihat karena ada batasan yang jelas mengenai jumlah saksi, jumlah ahli, durasi memberikan keterangan apa yang hendak diberikan, sehingga memang substansi perdebatan itu lebih clean dan clear terlihat oleh publik bila dibandingkan dengan tahun 2019. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi karena didalilkan oleh baik pemohon 1 maupun pemohon 2, misalnya terkait bansos. Jadi Mahkamah Konstitusi dengan objektif dan netral, Mahkamah merasa berkepentingan untuk memanggil 4 menteri. Tetapi tidak memberikan kesempatan kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon maupun pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan. Artinya ini betul-betul adalah untuk kepentingan Mahkamah dalam nanti menyusun pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mengambil putusan pada tanggal 22 nanti. Jadi sebenarnya terkait dengan proses sendiri itu bukan menjadi sesuatu yang... Saya berpendapat demikian. Saya berpendapat demikian karena sederhana saja, di dalam Undang-Undang MK sebagai derivat dari pasal 24C itu dengan tegas mengatakan hanya sebatas perhitungan hasil
Iya, iya. Cuman kemudian kalau kita lihat saksi sehingga waktu itu pada penutupan ketika saya menjawab pertanyaan dari para pemohon maupun dari hakim Mahkamah Konstitusi, saya katakan begini, ini mumpung Undang-Undang MK sedang direvisi dan masuk prolegnas loh, artinya memang dalam tahun ini, ya sudah MK dikasih kewenangan untuk menyidangkan proses, termasuk proses atau segala pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan atau dianggap penyelesaiannya tidak wajar. Jadi semacam appeal lah, semacam banding ke MK. Tapi kita bicara nanti, bukan bicara sekarang. Karena ya namanya hukum acara itu kan rigid, batas-batasnya. Iya. Oke. Tadi kan Prof. Edi sudah mengatakan ada 4 poin yang disampaikan di MK. Tadi yang pertama mengingatkan bahwa Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi lebih dari separuh mereka bersidang 2015. Dan saya tetap konsisten loh. Ya, betul. Jadi kekonsistenan saya itu bukan karena persoalan 01, 02, 03, bukan. Tetapi konsisten pendapat saya bahwa MK tidak bisa mengadili di luar perhitungan hasil suara. Artinya apapun yang Prof. Edi sampaikan di sidang MK kemarin, itu terlepas dari subjektivitas politik. Persis. Itu murni soal ekspertis Prof. Edi. Yang sudah dipelajari selama puluhan tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang disampaikan kedua apa? Ketiga dan keempat. Yang kedua itu masalah keabsahan pasangan Prabowo Gibran. Gimana tuh? Menurut saya itu kan sengketa proses. I see. Sengketa proses. Jadi menurut pendapat saya kalau waktu itu keberatan dengan pasangan Prabowo Gibran, maka semestinya keputusan KPU itu digugat dong di PT UN. Tapi ini kan mereka tidak melakukan, berarti ya mereka melepaskan haknya. Ya, jadi saya mau ngambil contoh begini ya. Kalau kita mendaftarkan diri untuk satu kontestasi, lalu kemudian pihak panitia menerima pendaftaran kita, maka asumsinya kita memenuhi persyaratan dong. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kan berarti kan proses. Jangan-jangan mereka menggugat. Sekarang kan mereka menggugat PT UN nih. Jangan-jangan mereka menggugat karena kalah aja kali ya. Saya nggak tahu juga. Terus yang ketiga itu tentunya mengenai pembuktian, dan yang keempat mengenai TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Itu kalau itu sih saya lebih banyak menyinggung dalil yang disampaikan oleh paslon 03. Tapi saya membaca detil ya, gugatan baik paslon 01 maupun paslon 03 yang logikanya runtut itu pada paslon 03 loh. Oh gitu ya? Dia runtut sekali menyampaikan. I see. Gugatan yang disampaikan ke majelis ya? Iya. Itu saya baca betul runtut sekali membangun konstruksi hukumnya. Jadi pertama menyinggung soal ada mulai dari persoalan etika pada putusan nomor 90, kemudian ada TSM, kemudian soal nepotisme dan lain sebagainya, termasuk menyinggung juga soal beban pembuktian. Ya, sebagai suatu diskursus akademik menarik sebetulnya ya. Cuman ketika kita masuk ke dalam suatu persidangan, yang paling penting di dalam persidangan itu adalah pembuktian ya. Nah, pembuktian ini adalah poin ketiga. Poin ketiga yang di poin ketiga itu apa yang Prof. Edi katakan, sampaikan di sidang? Ini juga sempat ditanyakan oleh Mas Todung Mulya Lubis maupun Mas Magdir Ismail. Masalahnya kan beliau-beliau ini mungkin tidak sempat membaca keterangan tertulis yang saya sampaikan. Jadi ada kesalahan pemahaman, seolah-olah saya menyamakan pembuktian di dalam sidang MK itu sama dengan pembuktian dalam hukum pidana. Padahal sebetulnya tidak. Jadi di dalam keterangan itu saya menyampaikan bahwa
yang kita kenal di dalam sistem hukum Indonesia nih ada 3 dasar pembuktian. Itu sudah saya jelaskan. Lalu kemudian saya menyampaikan khusus untuk di Mahkamah Konstitusi ini, dia juga mencari kebenaran material, tetapi dalam bingkai kebenaran formil. Jadi kalau kita belajar pembuktian itu, ya seolah-olah kebenaran material itu ada pada hukum pidana. Kebenaran formil ada pada hukum perdata. Bagaimana dengan MK? MK ini boleh dikatakan kuasi pembuktian pidana atau bisa juga dikatakan ya kuasi pembuktian perdata. Jadi dia mencari kebenaran material tetapi di dalam bingkai kebenaran formil. Dan saya kira pertanyaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Soehartoyo itu yang sebagai suatu jalan tengah untuk meminta pendapat saya sebagai ahli. Nah, menurut ahli gimana? Di Mahkamah Konstitusi harus seperti apa? Sebetulnya sudah saya jelaskan di dalam makalah saya, dalam keterangan ahli saya, bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi itu yang dicari adalah kebenaran material, tetapi dalam bingkai kebenaran formil. Maka pembuktiannya waktu itu adalah kuasi pidana maupun kuasi perdata. Waktu itu juga saya sampaikan menjawab pertanyaan Mas Todung maupun Mas Magdir, persoalannya ini kan nepotisme dianggap sebagai bagian dari TSM. Paslon 03 akui bahwa ada kekosongan hukum. Makanya meminta kepada Hakim MK untuk melakukan penemuan hukum. Pertanyaan paling mendasar, ini nepotisme ini apa? Barang apa nih? Apakah dia perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, ataukah maladministrasi dalam hukum administrasi, ataukah kejahatan? Kalau dianggap dia kejahatan, terus kalau bukan hukum pidana yang dipakai hukum apa? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah alasannya. Tetapi sebagai suatu diskursus akademik, gugatan Paslon 03 itu disusun dengan konstruksi hukum yang cukup jelas, saya kira. Dan bahwa memang ada kekosongan hukum di situ, ini adalah ruang buat kita untuk kemudian mendiskusikan gitu. Yang kosong ini harus diisi dengan apa? Kurang lebih seperti itu nggak sih? Ya, makanya pertanyaan mendasar saya, kekosongan hukum di sini kita mengkonstatir, ya kalau bahasa hukumnya itu mengkonstatir peristiwa yang tidak diatur itu sebagai apa? Apakah sebagai konteks perdata, administrasi, ataukah pidana? Karena akan mempengaruhi metode penemuan hukum yang akan digunakan. Wah, lumayan satu SKS ya. Dan itu pun ada suatu pertanyaan, saya lupa, pertanyaan dari salah seorang hakim. Oh, bukan, maaf. Pertanyaan dari pihak terkait, dari kuasa hukum Paslon 02. Sidang MK itu kan speedy trial. Apa tuh artinya, Prof? Peradilan cepat. Oh, oke. Karena sudah ada deadline-nya 20 April. 14 hari kan? 14 hari kerja. Ya. Mengapa didesain 14 hari kerja? Ya karena hanya menyangkut perhitungan hasil suara saja. Sebab kalau harus membuktikan segala macam yang didalilkan, itu nonsense. Malah nggak akan ada hasilnya nanti. Itu doesn't make sense apa kita bisa membuktikan segala macam yang didalilkan dalam 14 hari. Karena hanya perhitungan suara, makanya dia speedy trial, hanya 14 hari. Ketika dia dibawa ke ranah proses, waktunya nggak akan cukup juga. Kalaupun misalnya kemudian undang-undang kita mengizinkan itu untuk terjadi, tapi nggak mungkin 14 hari jadinya nanti. Tidak mungkin. Gitu ya? Tidak mungkin. Makanya saya di dalam menjawab pertanyaan sebelum berakhir waktu itu saya katakan bahwa silahkanlah undang-undang MK itu dirubah supaya kita tidak mengulangi perdebatan 5 tahunan yang sama mengenai kewenangan MK. Itu saja sebetulnya. Begini, kalau saya sambil ngopi, Mas Edi silakan. Saya minum lah ya. Iya. Saya kan waktu itu sampaikan begini ya. Saya konsisten dengan apa yang disampaikan di tahun 2019. Bahwa MK hanya untuk perhitungan suara. Karena
di tahun 2019, Pak Prabowo kan dalam posisi yang kalah. Ya, ya. Menggugat KPU, Ya. pihak terkaitnya Pak Jokowi. Betul, betul. Substansi gugatan 0103 sekarang ini kan sama dengan substansi gugatannya Pak Prabowo 5 tahun yang lalu. Pak Prabowo 5 tahun yang lalu saya ingat mengatakan TSM juga. Ya TSM. Sementara TSM ini bukan sesuatu untuk disengketakan di MK. Persis. Ya, ya, Persis. ya. Artinya mau pemilu 2029 kemudian 34 makanya dan saya bilang nanti silakanlah rubah undang-undang MK itu sehingga saya tidak menjadi soal. Tapi itu pertanyaannya Pak Arsul Sani ya. Bagaimana nih kalau ada pergeseran pembuktian silahkan. Tapi diatur dulu. Kalau kita mau fair, mau jujur, ya substansi gugatan 0103 itu sama dengan substansi gugatan Pak Prabowo 5 tahun yang lalu. Ya, ya, ya. Dan saya tetap konsisten untuk mengatakan bahwa bukan kewenangan MK. Iya, bukan ranahnya MK lah. Bukan ini, ranahnya MK. Ya. Jadi bukan persoalan bahwa ini ada afiliasi politik dan lain sebagainya, tidak. Saya hanya mempertahankan kekonsistenan pendapat saya sesuai dengan 5 tahun yang lalu itu aja. Luar biasa memang. Oke, Prof. Edi, satu yang terakhir nih, Prof. Ini kaitannya mungkin ya, ini kaitannya nggak dengan sidang MK yang kemarin lah. Ini sebenarnya pertanyaan saya udah agak lama. Saya pribadi, personal ya. Beberapa kali saya menangkap kesan ya, dulu ya sebelum Prof. Edi menjadi wamen, Prof. Edi ini kerap banget mengkritisi draft Omnibus Law, gitu, kerap banget ya. Namun kemudian di tengah jalan, Prof. Edi diangkatlah menjadi wamen, gitu. Wah, ketika sudah menjadi wamen, mendukung betul kayaknya Omnibus Law ini. Begini, saya menjelaskan begini. Gimana tuh, Prof? Coba dijelasin. Waktu Omnibus Law itu kan sekitar 2019 sampai 2020. Ya. Pas lagi pandemik. Fakultas Hukum UGM waktu itu melakukan kajian khusus tuh. Dan kita bentuk tim. Kalau Pukat UGM itu bukan Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya? Oke. Jadi waktu itu dekannya Profesor Sigit Rianto, lalu ada yang senior, Profesor Maria Sumarjono, ada Zainal Arifin Mokhtar, saya, kemudian ada beberapa teman. Kalau saya tidak salah kita semua ada 12 orang. Kita melakukan kajian dan kritik konstruktif terhadap naskah Omnibus Law. Saya tentunya dari pidana dong. Maka saya mengkritik betul hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Hasil itu kita sampaikan ke Presiden lewat Pak Muldoko. Dan saat itu pembahasan di DPR masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Masih berlangsung. Okay. Karena itu sebelum ini ya, itu disahkan bulan November saya ingat tuh, tahun 2020. Kita serahkan naskah kajian itu bulan Maret. Mengapa saya begitu ingat? Karena begitu saya terbang kembali dari Jakarta ke Jogja, dilakukanlah pembatasan sosial berskala besar itu. Jadi sudah tidak ada lagi penerbangan. Jadi kita waktu itu bertemu dengan Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden, kita memberikan masukan sesuai dengan dengan expertise kita masing-masing. Prof. Maria dari ahli tanah, kemudian ada Mas Toto ahli lingkungan, kemudian Mas Uceng dia doktor ya, karena tata negara. Kemudian Prof. Sigi juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional dan lain sebagainya. Di dalam naskah perubahan yang kemudian disahkan sebagai undang-undang Omnibus Law, kan Perpu kemudian disahkan menjadi undang-undang. Itu sanksi pidana semua sudah dirubah. Sudah dirubah. Tidak ada tumpang tindih dan ada kejelasan supaya jangan sampai suatu perbuatan kemudian bisa dikenai beberapa pasal yang campur aduk,
baik di dalam Omnibus Law maupun di luar Omnibus Law. Artinya, jadi kita mensisir kembali itu. Ya, artinya Prof. Edi sudah melihat kembali. Betul. Apakah yang menjadi masukan-masukan tersebut? Yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Ya, yang sesuai dengan bidang keahlian Mas Edi, Prof. Edi, yaitu kaitannya dengan pidana, yang dimana kemudian temuan dari review kembali Omnibus Law tersebut, Prof. Edi menemukan bahwa sudah tidak ada lagi. Betul. Okay. Untuk pidana ya. Untuk pidana. Karena dijaga betul itu. Sebab dia ada yang dicabut, ada kemudian dirubah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tidak teliti betul, itu bisa tumpang tindih itu dalam pelaksanaannya di lapangan. Lalu masih terkait Omnibus Law, memang dimanapun, sebetulnya Omnibus Law itu kan metode membentuk suatu undang-undang. Itu ada positif negatifnya. Positifnya apa misalnya? Positifnya itu memangkas, memangkas aturan sebetulnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasti ada gesekan. Karena kita ini kan over regulasi over regulasi di negara kita. Sehingga ya pasti ada 1-2 yang luput, itu pastilah. Pasti ya. Artinya makanya ketika Omnibus Law itu dinyatakan konstitusional bersyarat, pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk mengubah. Itu kan kita betul-betul menjaga, karena waktu itu saya sudah sebagai wakil menteri, kita betul-betul menjaga bahwa ini harus sesuai dengan putusan MK. Kan MK membatalkan persoalan dengan syarat formil makanya ada hak untuk didengarkan, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan. Itu betul-betul kita taati pada saat melakukan perbaikan substansi Undang-Undang Omnibus Law. Itu putusan MK tahun berapa ya? Apakah sudah deadline ya? Putusan MK itu kita diberi kesempatan sampai dengan November 2023. Artinya sudah deadline? Belum. Waktu itu kita mengeluarkan Perpu itu tanggal 30 Desember 2022. Mengapa waktu itu pemerintah lalu memutuskan untuk mengeluarkan Perpu? Ada beberapa pertimbangan. Yang kedua, pertimbangan yang pertama itu, siapa yang kemudian menjamin itu dalam waktu 8 bulan akan bisa selesai? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh dengan mengeluarkan Perpu, seandainya DPR tidak setuju, maka kan dia tidak bisa disahkan menjadi undang-undang. Betul. Jadi itu sebetulnya poin itu alternatif pertama yang kita lakukan adalah Perpu. Dengan pemikiran oke, kalau Perpu ditolak ya sudah, kita kembali membahas undang-undang. Itu buying time lah Perpu ini. Ya. Tetapi ternyata kan kemudian diterima ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan soal Omnibus ini? Ya, dalam kaitannya dengan putusan MK. Ini menyangkut kurang lebih 75 undang-undang ya. Jadi secara substansi terus terang, ini adalah ongoing proses ya. Ya, saya tidak begitu detail sampai pada 75 undang-undang itu. Makanya terus terang yang kita jaga waktu itu adalah prosesnya saja. Bahwa substansi itu kan kita bukan 1-2 kali. Ratusan kali melakukan rapat antar kementerian dan lembaga. I see. Oke, jadi penonton Gagasan UKI, jadi bukannya Prof. Edi kemarin ini dari yang mengkritik habis-habisan setelah diangkat menjadi wamen terus tiba-tiba mendukung, jadi nggak kayak begitu ya. Tadi udah dijelaskan ya sama Prof. Edi bahwa di saat Prof. Edi itu mengkritik, kritikannya disampaikan ke pemerintah, mungkin juga ke DPR ya, Prof ya? Waktu itu ke pemerintah. Ke pemerintah ya. Ya, ke pemerintah. Lalu kritikan tersebut diakomodir ya. Bahkan hal tersebut terjadi sebelum Prof. Edi menjadi seorang Wamenkumham. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika kemudian beliau menjadi Wamenkumham dan kemudian beliau terkesan mendukung ya. Karena memang ya apa yang menjadi concern Prof. Edi saat itu yang kaitannya dengan hukum pidana yang termaktub di dalam Omnibus Law itu memang sudah diakomodir. Kurang lebih seperti itu ya, Prof ya? Iya. Oke, teman-teman Gagasan UKI, demikian ya. Banyak banget yang kita bisa pelajarin dari percakapan
saya dengan Prof Edi tadi ya, termasuk dengan oh ternyata MK itu hanya bisa mengadili hasil dari Pilpres ataupun Pileg yang bisa disengketakan, kurang lebih seperti itu ya. Sementara kalau kita mau membahas proses, mungkin saat ini tempatnya bukan di MK. Dan kalaupun mau nanti bisa dibahas, disidang, disengketakan di MK, berarti harus ada undang-undang yang diubah, yang direvisi atau amandemen, kurang lebih seperti itu, Prof. Undang-undangnya dirubah, undang-undang MK-nya yang harus diubah. Jadi itu juga cuma salah satu dari banyak banget yang kita bisa pelajarin. So, teman-teman, terima kasih banyak. Prof Edi juga. Prof Edi terutama terima kasih banyak sudah ngajarin kita satu SKS ya. Ampun. Jadi saya ini bukan mahasiswa hukum, nggak pernah belajar hukum. So, banyak banget tadi istilah-istilah yang saya baru tahu rupanya ya. Dan terus terang itu pengetahuan saya bertambah dan semoga penonton saya, Gagasan UKI, juga pengetahuannya bertambah. Dan ini bukan hanya soal kalah menang pemilu, Prof. Ya. Di sini adalah perjalanan penting sebuah bangsa besar ya, menuju bangsa yang lebih baik, yang lebih dikdaya, dan mudah-mudahan benar-benar ya 2045 Indonesia emas kita sudah menjadi negara maju. Dan hukum harus menjadi kerangka ya, yang menjadikan kita kuat untuk bisa menjadi negara maju. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama. Dan jangan bosan-bosan lah Prof ya ke sini ya. Dan ini saya tuh mengundang Prof Edi, teman-teman, ini nggak sengaja. Awal mulanya saya bikin video tentang Pak BW dengan Prof Edi, yang Pak BW itu walk out ya. Terus kita ngobrol-ngobrol by WhatsApp, dan akhirnya saya pikir saya ingin mendalami lagi apa yang saya tampilkan di video monolog saya yang kemarin-kemarin itu, dan akhirnya alhamdulillah beliaunya bersedia untuk datang ke sini. Oke, kalau begitu saya tutup aja. Terima kasih penonton Gagasan UKI. Sekali lagi terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.